Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di podcast Iman atau podcast Insan Mandiri. Nah, kebetulan pada kali ini kita kedatangan tamu Bapak Ustadz Sapardi. Beliau selaku pengelola Pondok Pesantren An-Nur Gemolong ya, Bapak ya. Oke, untuk kali ini kita nanti akan sedikit banyak berbincang atau mengobrol-ngobrol begitu tentang yang baru saja kemarin, yaitu Hari Santri gitu ya, memperingati Hari Santri. Jadi nanti kesempatan kali ini kita akan banyak mengobrolkan tentang santri, Hari Santri, dan juga mungkin hal-hal yang berkenaan dengan pondok pesantren bersama dengan narasumber kita Bapak Ustadz Sapardi, yang beliau juga seorang pengurus pondok pesantren di Gemolong Sragen ini. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat untuk? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin untuk kita dalam memperingati Hari Santri ini, Bapak, mungkin ada yang bisa disampaikan untuk kita semuanya, khususnya untuk teman-teman sekalian yang menyimak seperti itu. Iya. Mungkin hikmah apa yang bisa kita petik atau hikmah apa yang bisa kita ambil seperti itu, Bapak? Oh ya, terima kasih sebelumnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih Mas Saiful. Waktu yang diberikan pada saya, alhamdulillah ini memang momentum yang sangat luar biasa, karena memang di antara hari-hari yang diperingati oleh bangsa Indonesia itu salah satunya adalah Hari Santri, gitu ya. Dan ini relatif baru ya, belum lama, baru mulai 2015 2015 ya, jadi hampir 8 tahun lah. Tapi ini menjadi istimewa karena ini menyangkut hubungannya dengan santri. Itu adalah generasi yang nanti akan melanjutkan perjuangan dari bangsa ini. Bisa dikatakan salah satu generasi emas. Iya, seperti itu. Generasi yang memang dipersiapkan ya, generasi yang dipersiapkan bangsa ini itu. Iya. Nah, berbicara dengan Hari Santri yang ini sebetulnya memang diambil tanggal 22 Oktober. Ini kalau boleh dikatakan yang melatar belakangnya adalah tanggal 22 Oktober itu ada momentum pasca kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 ya. Iya. Ya, setelah merdeka itu ternyata para penjajah itu memang belum ridho, ya, belum mau mengakui bahwa Indonesia itu sudah mendeklarasikan kemerdekaannya gitu ya. Jadi sehingga di bulan Oktober tahun 45 itu mereka kembali lagi ke Indonesia, ya, Jepang, ya, Inggris, Belanda yang mereka membonceng dengan Nica itu ya, yang kemudian masuk ke Surabaya. Nah, kondisi yang mereka kemudian kembali untuk menjajah Indonesia ini yang kemudian menjadikan para ulama, ya, para ulama wabil khusus itu adalah Kiai Hasyim Asy'ari yang mengadakan pertemuan dengan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama khususnya di Jawa dan Madura, itu yang akhirnya memunculkan sebuah resolusi yang disebut dengan resolusi jihad itu ya. Maka dari resolusi jihad inilah yang kemudian diambil oleh seorang pemuda yang namanya Tomo ya, yang kita kenal dengan sebutan Bung Tomo. Bung Tomo menghadap sama Kiai Hasyim Asy'ari, ya, beliau mengatakan, "Wahai Kiai, bolehkah saya mengumumkan resolusi jihad ini melalui radio?" Maka Kiai Hasyim Asy'ari, ya silahkan, yang terpenting jangan tinggalkan kalimat-kalimat Allah. Maka Bung Tomo dengan suara lantang menyiarkan melalui radio, ya, membakar arek-arek Surabaya ya, untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan yang akan kembali untuk menjajah bangsa kita ini. Nah, spirit para ulama dan santri yang melawan penjajahan inilah yang kemudian pada masa pemerintahan Pak Jokowi ini, terkhusus di tahun 2015 ini Pak Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 itu sebagai Hari Santri. Hari Santri. Nah, maka ini kita sebagai umat Islam ya
mempunyai spirit ketika bulan Oktober itu ada hari yang oleh umat Islam, wabil khusus para santri itu untuk diperingati. Tapi kita mengambil spiritnya bukan sekedar memperingati saja ya, atau mungkin sekedar peringatan-peringatan, tapi Harus ada sebenarnya actionnya juga. ya harus ada nilai-nilai yang harus diambil oleh umat Islam atau para santri gitu ya. Jadi begini Mas Saiful ya, santri ini kan kita mengenalnya dalam dunia pendidikan, lebih khusus pada pendidikan pondok pesantren. Ini memiliki karakter tersendiri, berbeda dengan dunia pendidikan secara umum ya. Ya, kalau dulu itu orang cenderung orang-orang tua itu lebih cenderung memerintahkan anak-anaknya itu untuk belajar di pondok, untuk belajar di TPA, belajar agama itu. Ya, persoalan sekolahnya seperti apa nggak dipikirkan. Nanti ini beda dengan ya beda dengan sekarang ya. Sekarang itu orang tua lebih cenderung menyekolahkan anak di sekolah formal. Lah diniyahnya ini andaikan tidak harus di diniyah nggak apa-apa. Nah, ini terbalik. Lah mengapa saya katakan santri ini unik? Ya kita coba lihat dulu ya. Sejak dulu itu kurikulum yang tidak pernah berganti. Kurikulumnya tetap terus, itu adalah kurikulum pondok ya, kurikulum pondok. Mata pelajaran atau mata pelajaran diniyahnya yaitu ya ada akidah, ada akhlak, ya ada Al-Qur'an, ada hadis, ya ada sirah, ada bahasa Arab, ya fikih, ya ada nahwu shorof, ya ada kajian kitab kuning dan sebagainya itu ya. Itu nggak pernah berubah, kurikulumnya mata pelajarannya itu, metode mengajarnya juga sama saja, tapi mampu melahirkan lulusan-lulusan yang memiliki karakter. Ya, kalau sekarang ini dunia pendidikan kita secara umum baru mencanangkan pendidikan karakter, sebenarnya ini boleh dikatakan terlambat. Di pondok pesantren di pondok sudah lama sudah berlaku gitu ya, sudah berlaku ya. Maka dunia pondok pesantren ini memang betul-betul unik ya, betul-betul unik ya pendidikannya, tetapi tidak semua orang mampu untuk berada di pondok. Kalau di pondok itu Mas Saiful, jadi bukan persoalan pinter atau tidak pinter, tapi di pondok, orang masuk di pondok itu yang pertama itu kira-kira kerasan atau tidak kerasan dulu. Maka pondok-pondok pesantren itu yang dilakukan pertama itu bukan langsung mengajarkan materi, itu tidak, tapi biasanya ada ta'aruf itu cukup lama ya, biar bagaimana santri itu bisa kerasan dulu, dia mengenal dengan teman-temannya satu angkatan, kakak kelasnya yang dari berbagai daerah, lintas provinsi, bahkan lintas negara gitu ya, mengenal para ustadz-ustadznya, para kiai sepuhnya, ya, kemudian lingkungan pondok, kebiasaan keseharian di pondok, kan karena di pondok ini 24 jam ya, seperti kita di rumah juga 24 jam, kalau di pondok ini kan ya 24 jam ya, problematikanya lebih kompleks dibandingkan sekolah-sekolah umum, karena ini 24 jam. Mereka bangun sudah ada jadwalnya, jam berapa bangun, setelah bangun ngapain ya, sholat tahajud, kemudian sholat subuh, zikir pagi, terus nanti antri mandi, sarapan, baru sekolah misalnya. Jadi kan suatu yang rutinitas setiap hari yang tidak setiap orang itu mampu. Beda dengan sekolah ya. Sekolah itu kan bangun jam berapa ya enggak ada masalah, yang penting nanti sampai sekolahan jam 7, mau sarapannya di kantin sekolah atau bawa bekal itu nggak ada masalah. Ini kehidupan santri ya. Nah tentu santri yang kemudian oleh Pak Jokowi diperingati setiap tanggal 22 Oktober ya, dan ini memang Oktober sangat istimewa. Oktober ini selain hari santri tanggal 22, tanggal 1 Oktober itu ada hari kesaktian Pancasila ya. Dua-duanya ada hari santri. Nanti akhir tanggal 28 ada hari Sumpah Pemuda. Jadi Oktober ini kita banyak memperingati bulan yang banyak peringatan. Nah, ini memang semuanya tidak terlepas dari peran para ulama. Ya, para kiai, ya, para dai yang mereka
betul-betul mengawal, mempersiapkan generasi bangsa ini itu melalui pendidikan pondok pesantren. Di pondok pesantren itu kalau kita membahasakan bukan bekerja, ya, bukan bekerja. Jadi memang para ustadz yang mengajar di pondok itu bukan bekerja. Mereka adalah berdakwah, ya, di bidang pendidikan Islam khususnya, mempersiapkan generasi ya yang waktu mereka bukan hanya pagi sampai siang atau pagi sampai sore, tapi ya full 24 jam. 24 jam itu memang betul-betul harus mengetahui masing-masing santri gitu ya. Nah, inilah sebenarnya kalau kita membandingkan dengan lembaga pendidikan formal yang ada, khususnya dari Dinas Pendidikan, yaitu sebenarnya pendidikan di pondok pesantren itu lebih komprehensif. Dan kita bisa merasakan hasilnya juga sebenarnya lebih betul-betul bisa dirasakan. Kalau misalnya sebagai perbandingan, dunia pendidikan kita itu mampu melahirkan orang-orang yang pintar, ya, dengan kejuaraan olimpiade tingkat kabupaten sampai tingkat internasional ini sudah banyak, tapi belum mampu melahirkan karakter pribadi yang diharapkan sebagai karakter bangsa kita ini. Sebagaimana yang dicanangkan oleh Bapak Presiden seperti itu. Iya, sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah itu pendidikan karakter gitu ya. Maka sebenarnya di pondok pesantren ini sudah diimplementasikan. Iya, sudah pendidikannya betul-betul karena memang berkarakter nih. Iya, karena memang anak ibarat kata mohon maaf ya, santri di pondok pesantren itu kan nggak boleh terlambat sholat itu ya. Karena mereka 30 menit sebelum azan itu mereka sudah mulai merapat ke masjid, masjid itu ya, mempersiapkan diri. Mereka harus sudah siap di masjid dalam keadaan sudah berwudu ya, nanti sambil menunggu azan itu mereka dengan membaca Al-Quran atau zikir kan gitu. Maka ini kebiasaan ini yang kemudian akan melahirkan manusia-manusia yang berkarakter. Maka santri ini memang sangat berbeda dengan siswa ya. Mengapa disebut santri bukan siswa? Karena mereka memang kehidupan yang full 24 jam itu dalam bimbingan para ustadz, para kiai gitu ya. Nah, ini yang uniknya di pondok pesantren ini. Tetapi juga bukan berarti di pondok pesantren itu nggak ada masalah. Ya banyak juga masalah. Ada juga ya, karena memang ya mohon maaf ya kalau di pondok itu kan putra putri nggak boleh ketemuan, bahkan mungkin pondoknya saja juga dipisah ya. Kalau yang belum bisa misah komplek ya, tapi dalam satu komplek harus dibatasi dengan dinding itu kan. Ini bagi santri-santri atau yang punya jiwa remaja dan muda itu memang secara psikologis mereka memang punya sifat ingin tahu, tapi harus dibatasi itu. Kadang itu jadi masalah gitu ya. Atau dari sisi makan ya, dari sisi makan itu di santri kan memang dididik untuk makan sederhana. Iya. Karena semuanya mengikuti sunnah Rasul gitu ya. Makannya harus pakai tangan ya kan itu ya. Makanya ya walaupun mungkin yang santri baru itu masih diizinkan pakai sendok, tapi nanti kalau udah jadi santri sudah berapa lama di pondok ya makan pakai tangan gitu ya. Kalau di rumah itu makan mau ambil lauk berapapun bisa bebas. Bahkan menunya lauknya bisa enak-enak ya, bisa pesan sama orang tua. Tapi kalau di pondok kan nggak bisa. Maka di pondok itu kan ya makanya sederhana. Ya yang penting ada sayur, ya terus lauknya satu, itu pun menu lauknya ya itu saja. Kalau nggak tahu, tempe, kerupuk gitu ya. Paling pihak pondok mungkin satu pekan sekali atau 1 bulan sekali ngasih agak yang ada bau-bau amis gitu ya. Hanya sekedar itu. Kecuali kalau pondok yang modern yang memang secara finansial itu sudah melalui catering, itu mungkin ada ya. Nah, ini tapi secara prinsip bahwa santri itu memang diajari untuk memiliki akidah yang kuat dulu. Akidah yang kuat itu ditanamkan pada santri itu keyakinan bahwa ada Allah yang mengatur, ada Allah yang wajib disembah kan itu. Maka
eksistensi Allah dalam hal uluhiyah, dalam hal rububiyah dan asma wa sifat itu ditanamkan dalam dunia pondok, dalam santri itu. Jadi kalau mengapa ada kejadian-kejadian seperti ini, ya karena memang Allah mengatur. Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, nanti Allah yang mengatur perputaran, Allah yang memusnahkan, Allah yang mematikan dan sebagainya, bagian rububiyah Allah. Nah, itu diajarkan pada santri, sehingga keyakinan santri bahwa semua segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah, itu ditanamkan kuat betul. Menanamkan akidah untuk bisa memaknai bahwasanya semua yang terjadi itu memang sudah diatur oleh Allah, dan kapanpun dimanapun kita juga selalu diawasi oleh Allah, seperti itu ya. Iya. Nah, ini rububiyah Allah ya. Nah, kemudian santri diajak untuk bagaimana uluhiyah Allah, beribadah itu hanya kepada Allah ya. Beribadah itu hanya kepada Allah, maka kemudian diajak santri itu ya bagaimana mereka itu penghambaan dirinya kepada Allah itu betul-betul diamalkan, dipraktekkan. Ya mulai dari bangun tidur harus qiyamul lail ya. Memang qiyamul lail itu sunnah ya, sunnah muakkadah. Tapi di pondok itu seolah-olah wajib ya, santri kok enggak qiyamul lail gitu ya. Ya itu nanti ya walaupun tetap ada satu dua yang santri itu yang melirit ke belakang, kamar mandinya lama sampai subuh gitu ya. Tapi bahasa umum memang santri bangun tidur sepertiga akhir malam harus sudah bangun qiyamul lail, menunggu adzan subuh ya, kemudian sholat sunnah fajar, terus sampai aktivitas mau tidur pun itu betul-betul terprogram ya. Ini ibadah itu memang kita arahkan semuanya penghambaan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini akhirnya terbentuklah kebiasaan. Suatu yang dijalankan menjadi habit ya, menjadi pembiasaan, itu kan akhirnya tertanam dalam diri santri. Kalau itu sudah tertanam, itu akhirnya menjadi sebuah karakter itu. Maka santri itu memiliki karakter yang kuat itu. Maka kata, mengambil istilahnya dari Kiai Anwar Zahid ya, santri itu lulusan pondok pesantren itu mau jadi apapun patut. Santri mau jadi petani ya patut, wong di pondok memang sudah biasa nanam-nanam yang biasa gitu. Santri mau jadi peternak juga patut ya, santri mau jadi tukang potong ya, tukang cukur gitu ya patut juga, karena memang di pondok itu kan nggak bisa kemudian izin mau potong rambut ya, ngapain potong rambut keluar, sudah itu temennya aja dipakai latihan kan itu. Ya walaupun sekali waktu diundangkan tukang cukur kan bisa dilihat kan itu. Santri itu nanti kalau mau jadi tentara ya patut, jadi pegawai ya patut ya, bahkan santri jadi presiden pun juga patut. Ketika jadi tentara pun kadang juga malah ada kuota khusus seperti itu Ustaz. Misalkan yang santri yang sudah hafal berapa juz itu kadang mendapatkan prioritas tersendiri gitu. Kadang saya mendengar atau melihat di artikel-artikel dan juga di YouTube seperti itu Ustaz. Iya, ini termasuk respon positif dari instansi ya. Bahkan diinisiasi oleh Prof. Rafiq Karsidi dari UNS, yang dulu beliau ketika menjadi rektor UNS itu beliau memfasilitasi santri yang hafal 30 juz bebas memilih jurusan apapun kan itu ya, atau kalau yang 25 juz jurusan ini gitu ya, atau yang 20 juz itu. Jadi memang santri yang menghafal Al-Quran itu ada jalur-jalur khusus yang memang fasilitas. Karena kata Prof. Rafiq Karsidi itu kalau santri itu bisa hafal 30 juz itu bukan sekedar pandai tapi cerdas. Nggak usah dites saja dia sudah menunjukkan kecerdasan. Karena apa? 30 juz itu sudah cukup hafal, membuktikan. Itu sudah cukup membuktikan bahwa santri itu cerdas. Dan ini bukan isapan jempol ya. Jadi memang sudah, bahkan ini ditiru oleh perguruan-perguruan tinggi negeri ya. Itu mereka kemudian membuka jalur khusus untuk para penghafal Al-Quran. Tahfidz ya. Iya, yang jalur tahfidz itu ya. Termasuk yang tadi yang mau daftar tentara, yaitu kemudian yang hafal itu malah sudah langsung harian. Jadi kita juga
di media-media sosial itu muncul apa namanya video-video pendek yang tentara yang hafal sekian juz ya di hadapan komandannya, akhirnya dia mendapatkan fasilitas ya kan gitu. Itu kan ini mereka sebenarnya dulu juga santri juga gitu. Jadi tidak hanya di TNI, mungkin di Polri pun juga saya pernah melihat seperti itu ya. Apa seorang anak buah mendapatkan prioritas atau mendapatkan mungkin bisa pendidikan lebih cepat seperti itu karena beliaunya seorang yang tahfidz seperti itu. Iya. Nah itu mungkin salah satu ya hikmah ataupun ya keberkahan dari implementasi berkarakter yang dilahirkan dari pondok pesantren seperti itu ya Ustaz. Betul. Jadi ini yang tadi saya katakan bahwa ini termasuk respon positif dari berbagai kalangan, dari berbagai lembaga ya. Jadi sampai kemudian ketika dia mungkin dulunya santri, nggak tahu ketika dia sudah menjadi anggota Polri atau anggota TNI, ya kemudian ketika siapa yang hafal Al-Quran 1 juz atau 2 juz, kemudian dia ngacung dites, kemudian dapat hadiah umroh, gitu ya. Kan ada juga yang itu ya. Jadi ini hikmah aja, ini hikmah. Tapi bahwa santri-santri yang belajar di pondok pesantren itu sebenarnya niatnya bukan sifatnya duniawi. Kalau itu ya anggap saja itu bonus ya, itu bonus ketika dia memang belajar di pondok pesantren jadi santri, menghafal Al-Quran, belajar ilmu diniyah, itu kemudian Allah berikan bonus-bonus yang sifatnya duniawi itu kan itu ya. Nah ada juga yang menarik dalam dunia pondok pesantren ini, itu memang tadi saya di awal saya sampaikan mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat insan mandiri yang mendengar podcast ini ya, bahwa untuk di pondok pesantren itu sebetulnya bukan persoalan pinter atau tidak pinter ya, tapi soal niat ya, niat dulu ya. Karena begini, walaupun ada istilah seolah-olah pondok pesantren itu sebagai bengkel manusia ya, ada orang tua ya kalau nakal nggak berhenti nanti tak pondok gitu ya. Ya itu masih baik lah ya, artinya ketika anaknya nakal terus solusinya itu dimasukkan ke pondok gitu ya. Tapi nanti tetap niat itu yang paling utama, harus diluruskan ya. Kalau orang tua, pengalaman saya di PPTG Anur Gemolong ini ya, itu memang ada 4 karakter lah ya, ada 4 karakter. Pertama itu ketika anaknya itu sebenarnya nggak niat, terus yang kuat untuk memondokkan itu orang tua, maka ini kalau cepat atau lambat insya Allah bisa terbentuk gitu ya. Artinya anak itu kan tetap masih ada rasa punya kewajiban patuh dengan orang tua ketika dipondokkan itu ya. Nah ini insya Allah masih bisa berjalan. Tapi kalau yang kedua itu anaknya itu sebetulnya enggak minat di pondok, orang tuanya juga enggak minat, tapi dia sekolah di sekolah yang favorit dia enggak diterima gitu ya. Akhirnya di pondok ini biasanya gagal. Itu bisa dikatakan sedikit terpaksa gitu. Iya, artinya kan karena ketika pengennya sekolah di sekolah favorit nggak diterima ya, terus ya sudahlah akhirnya pilihan, terus mungkin ada masukan dari simbahnya, wis pondok saja gitu ya, akhirnya masuk di situ, ini biasanya gagal. Ini nggak terlalu lama gagal itu. Nah yang ketiga itu anaknya bersemangat masuk pondok, tetapi orang tuanya ini tidak begitu mendukung. Ini butuh proses, karena untuk meyakinkan orang tua ini justru lebih butuh waktu ya. Contoh misalnya, prosesnya begini. Contohnya begini, anaknya semangat pondok, tapi orang tuanya sebenarnya nggak ingin, artinya masih berpikir sebenarnya pengen anaknya di sekolah negeri atau sekolah favorit ya. Maka hari-harinya itu khususnya ibu itu terasa berat kehilangan anak. Ya dia setiap orang tua itu biasanya khususnya ibu itu tiap malam nangis ya. Namanya anak ya punya ikatan emosional dengan orang tua, itu ketika ibunya tiap malam nangis itu di pondok dia tidak kerasan gitu. Ada resah lah. Kita ketika melihat anak itu resah, santri itu resah, kemudian kita tanya ada apa mas, ada mbak itu dia ngatakan nggak ada. Tapi nanti ketika kita tanya orang tua ya,
apa ada suatu di rumah itu ibunya di rumah tiap malam nangis jadi orang tua nggak support ya, nggak ikhlas betul memondokkan anak, itu berat itu ya. Dan seperti itu nanti gimana Ustadz? Tingkat keberhasilannya itu seperti apa kalau yang untuk yang seperti ini ya tadi? kalau orang tuanya Iya. Mau merelakan, Berusaha untuk ridho, ikhlas ya. untuk ikhlas, itu insya Allah berhasil ya. Tapi karena di pondok itu nanti akan tetap hampir setiap santri itu nanti ada masalah. Walaupun di hari awal dia nggak ada masalah, tapi dalam perjalanan itu ada masalah. Masalah dengan temennya, ya masalah mungkin mohon maaf ya hangernya hilang misalnya itu, terus itu membuat santri itu menjadi suatu akhirnya lapor sama orang tuanya. Ya ketika sang anak lapor sama orang tuanya ada masalah di pondok, ini orang tua akhirnya solusinya lah gimana apa pindah itu ya. Lah ini akhirnya nggak jadi gitu ya. Karena diberi pintu keluar itu ya. Kalau kamu nggak betah di pondok apa pindah saja. Maka ini pilihan anak akhirnya yang awalnya bersemangat itu ya akhirnya goyah juga karena orang tua melihat ada masalah di pondok kemudian belum diselesaikan, orang tua sudah memberikan alternatif untuk keluar. Lah yang paling bagus itu ketika anaknya semangat di pondok, orang tua memang support. Wah itu walaupun ada apapun masalahnya, masalah di pondok itu orang tua juga support, nggak masalah. Namanya di pondok itu juga anaknya orang banyak, karakternya juga macam-macam gitu ya. Ya 24 jam di sana ya. Ini biasa di pondok ada masalah, tetap saja yang penting bertahan. Ini insya Allah relatif jadi ya. Jadi insya Allah kan begitu. Ya Ustaz, sebelum kita tutup mungkin karena sudah cukup panjang, mungkin gimana ya Ustaz, hikmah atau cara apa yang bagi kami ini orang-orang yang sudah mungkin usianya sudah bukan usia sekolah lagi gitu, dan kita tidak belum mengenyam dunia perpondokan seperti itu Ustaz, bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana bagi kita yang tidak pernah mondok seperti itu untuk bisa meresapi atau mengambil hikmah dari hari santri ini Ustaz, bisa memaknai dengan benar seperti itu Ustaz? Iya, baik. Begini Mas Saiful, jadi santri itu hanya bagian proses ya, dia belajar tentang pendidikan agama di pondok pesantren, tapi secara umum umat Islam itu kan punya kewajiban belajar ya, tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi kewajiban seorang muslim itu kan selain sholat, puasa dan lain sebagainya itu kan nuntut ilmu itu juga wajib gitu ya. Jadi kalau Ibnu Hudamah itu beliau mengatakan dalam kitabnya Minhajul Qasidin, itu yang dimaksud tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, yang dimaksud wajib itu adalah belajar ilmu agama. Jadi ini sifatnya fardhu ain, yang hubungannya dengan akidah, dengan ibadah itu fardhu ain. Lah persoalan yang mungkin ilmu falah dan sebagainya itu fardhu kifayah gitu ya. Nah, terkait dengan ini sebenarnya kita bisa mengambil hikmah dari hari santri. Bagaimana sebenarnya orang-orang atau kita yang tidak di pondok pesantren itu bisa mengambil hikmah bagaimana kehidupan santri, jihadnya santri di pondok pesantren. Sebagaimana tema hari santri tahun 2023 ini kan jihad santri jayakan negeri gitu ya. Maka santri itu memiliki spirit jihad dalam tholabul ilmi. Seberat apapun kehidupan di pondok ya, itu mayoritas akan berhasil karena yang keluar itu persentasenya kecil, yang tidak melanjutkan itu persentasenya kecil. Artinya secara umum bahwa santri itu jihadnya adalah tholabul ilmi dengan mengalahkan problematika yang ada di pondok. Terkait dengan makan, santri itu sederhana ya, maka kita juga seperti itu ya, mengawali dari kita coba makan yang sederhana, tidak berlebihan kan gitu ya. Karena kalau di pondok itu makan itu memang dibatasi, memang seperti itu sebenarnya, maka memiliki daya tahan yang lebih. Nah kita juga seperti itu, kita berusaha untuk makan ya secukupnya saja, sederhana. Kemudian dalam tholabul ilmi kita harus mindset kita bahwa belajar itu bukan sekolah, walaupun kita sudah
selesai sekolah, mungkin Mas Saiful sudah kerja, maka tetap memiliki kewajiban untuk belajar kan gitu. Kemudian yang ketiga, bahwa spirit di pondok pesantren para santri itu adalah bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar. Kebersamaan santri yang dari berbagai daerah, bahkan dari lintas negara itu, ketika ada temennya yang susah, itu temen yang lain itu mensupport. Nah, kita ini yang tidak di pondok itu juga seperti itu. Maka bagaimana kepedulian sesama muslim, bahkan juga dalam hal sosial kemasyarakatan dengan non muslim pun harus dimunculkan. Yang terjadi kan sifat individualis itu di luar itu lebih terasa. Ya kamu saya kan gitu ya. Nah kalau di pondok kan enggak itu. Kan misalnya di pondok itu orang tua datang menjenguk anaknya, bawain makanan jajanan itu ya, banyak sekali. Tidak hanya untuk anaknya. Ya, begitu orang tuanya pulang ya itu sudah dimakan bareng-bareng ya kan itu ya. Apalagi bagi temennya yang jarang dijenguk itu ya udah, artinya ini kan rasa kepeduliannya itu tinggi, ini kita bisa ngambil dari situ. Nah kita secara spesifik untuk bangsa kita ini, ayo bangsa kita ini juga saling peduli, ya saling peduli antar sama anak bangsa, ya yang kemudian mengambil spiritnya para santri. Jadi hari santri tidak dimaknai sebagai hari santri saja, tapi betul-betul kita mengambil hikmah, oh kehidupan santri itu betul-betul mampu terbentuknya sebuah karakter yang diharapkan oleh bangsa, khususnya agama. Mungkin itu Mas Saiful yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Sapardi pada kesempatan kali ini. Kebetulan kali ini siang hari ini, setelah memberikan banyak ilmunya kepada kita semua, semoga dapat diambil hikmahnya oleh teman-teman semua dan juga kami sendiri gitu, dalam memaknai hari santri tahun 2023 ini. Semoga bisa kita maknai bersama dan bisa meningkatkan keimanan kita semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini, podcast Iman dalam rangka memperingati Hari Santri tahun 2023. Semoga ada hikmahnya dan terima kasih. Jangan lupa support channel kita dengan klik subscribe. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.